wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan utuslah di tengah-tengah mereka, dari mereka, seorang utusan yang akan membacakan ayat-ayat sucimu. Inilah doa yang dahulu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala. Atainaka zuwaran narumu syafa'atan ila Allahi fi mahwil isaati wa dhanbi wufudun wa zuwarun wa adyafu hadratin mukarramatin mustawtanil judi wal khisbi wa fi nafsi hajatun wa thamma matalibun nu'ammilu an tuqda bijahika ya muhbi. Tawajjah Rasulullah fi kulli hajatin lana wa muhimmin fil ma'ashi wa fil qalbi wa inna salahaddin wal qalb sayyidi huwal gharadul aqsa fa ya sayyidi gumbi alayka salamullah ma sara mukhlisun ilayka yaqul Allah wal Mustafa hasbi, Allah wal Mustafa hasbi. Alhamdulillah, sungguh beruntung kita hadirin yang dimuliakan Allah tatkala kita dipilih oleh Allah untuk melangkahkan kaki sehingga kita hadir ke tempat ini di hadapan pusara Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya keberkahan, tempat diijabah doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul di sini untuk mendengar tentang sejarah kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Semua dari kisah-kisah para rasul telah kami ceritakan kepadamu untuk mengokohkan hatimu di dalam keimanan. Hadirin yang dimuliakan Allah, apabila kisah-kisah para rasul dapat mengokohkan hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Sayyidul Anbiya, pemimpin para nabi dan rasul, dan hati beliau adalah hati yang paling kokoh. Akan tetapi kisah-kisah para nabi dapat mengokohkan hati beliau di atas kekokohannya, maka bagaimana kiranya kisah sang nabi, sejarah kehidupan beliau di hati umatnya dan di hati para pecintanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kehadiran kita di tempat ini tiada lain untuk mengokohkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, untuk mengokohkan keimanan kita dan kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, qul innama a'idukum biwahidah an taqumu lillah mathna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahibikum min jannah in huwa illa nadhirun baina yaday adabin syadid. Allah Ta'ala mengatakan, katakanlah ya Muhammad kepada sekalian umatmu, hendaknya aku akan memberikan kepadamu satu mau'izah. Mau'izah apa? Hendaknya kalian berdiri tulus karena Allah, jujur kepada Allah Ta'ala, dan hendaknya tatkala kalian berdiri, baik itu sendiri-sendiri atau berdua-berdua, kalian berfikir, kalian merenungkan apa? Memikirkan apa? Memikirkan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kalian jujur kepada Allah di dalam memikirkan Rasulullah, merenungkan tentang beliau, maka akan tumbuh di dalam hati keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kita akan menyatakan, ma bi sahibikum min jinnah in huwa illa nadhirun baina yaday adzabin syadid. Dia adalah utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ibad, wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang mulia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan dari sebelum kelahiran beliau. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh para sahabatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi wal Imam Al-Baihaqi wal Imam Al-Hakim fil Mustadrak, bahwasanya ketika sahabat bertanya kepada beliau, arifni an nafsik, beritahukan kepadaku tentang dirimu, maka beliau mengatakan, ana da'watu Abi Ibrahim wa ana
bisyaratu akhi Isa wa ra'at ummi hina waladatni nuran adha'a bihi gusur Syam. Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dirinya. Beliau katakan, aku adalah doa yang dahulu dipanjatkan oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihi salam, dan hal ini diceritakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sehingga menjadi pelajaran sepanjang masa untuk sekalian umatnya bahwa sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa dari sebelum kelahiran beliau adalah manusia suci, adalah manusia mulia. Allah Ta'ala mengatakan wa'idh, dan ingatlah, kita diperintahkan untuk mengingat tatkala Ibrahim meninggikan pondasi daripada Ka'bah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima persembahan tersebut ketika beliau membangun Ka'bah, mempersembahkannya kepada Allah sebagai bentuk penghambaan kepada Allah, hingga beliau berdoa kepada Allah. Di dalam doanya beliau katakan, wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Dan utuslah di tengah-tengah mereka, dari mereka seorang utusan yang akan membacakan ayat-ayat sucimu. Inilah doa yang dahulu dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW menegaskan, dan aku adalah wa ana bisyaratu akhi Isa, dan aku adalah berita yang dahulu diberitakan oleh saudaraku Nabi Isa alaihi salam, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Allah Ta'ala menceritakan tentang sosok Nabi Isa alaihi salam ketika berdakwah di tengah-tengah Bani Israel. Aku adalah utusan Allah kepada kalian yang mempercayai kitab suci Taurat, dan misi utama aku diutus oleh Allah Ta'ala adalah untuk membawa berita kedatangan Nabi setelah aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab suci yang terdahulu selalu diulang-ulang, selalu disebut-sebut, sehingga hal itu dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil ila akhir al-ayat. Disebutkan bahwasanya perumpamaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tersebut di dalam kitab suci Taurat, yang tersebut di dalam kitab suci Injil, mereka senantiasa ruku', mereka senantiasa sujud mengharap keridhaan Allah, dan nampak di wajah mereka cahaya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala menyebutkan an-nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. An-nabi yang buta huruf yang mereka dapati tersebut dirinya di sisi mereka di dalam kitab suci Taurat dan Injil. Inilah keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap fase dari kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Allah Ta'ala secara mendetail di dalam Al-Quran. Mengapa? Karena semua itu dapat mengokohkan hati para pecinta di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itulah kita berkumpul di sore hari ini, kita mengkaji tentang sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun, hal yang paling penting dari peringatan yang kita hadiri, peringatan Maulid yang kita hadiri, bukanlah hanya sekedar rutinitas yang kita hadiri tiap tahun, akan tetapi apa yang kita bawa dari peringatan Maulid setelah kita menghadirinya. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyebutkan, "Waqt taubatik ya al-asi idza batatub." Ini waktu taubatmu wahai tukang maksiat apabila kamu mau bertaubat kepada Allah Ta'ala. Waqt taubatik ya syarid idza batatub. Ini waktu kembalimu wahai orang yang berpaling dari Allah
kalau kamu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di saat-saat semacam ini, kita introspeksi diri kita. Maksiat apa yang masih kita lakukan selama ini, yang masih dilakukan oleh anak dan keluarga kita selama ini? Tidak, sampai kapan kita melakukan kemaksiatan tersebut? Sampai kapan kita membiarkan kemaksiatan mendekam di dalam rumah kita? Sampai kapan lisan kita senantiasa menyebutkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, daripada ghibah, daripada namimah? Sampai kapan telinga mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai kapan mata ini melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, tidakkah kita ingin melihat wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajah yang agung, wajah yang mulia, yang disebutkan wa abyadun yustasqal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili, wajah yang putih bercahaya, yang dengan wajah ini kami memohon hujan kepada Allah dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih agung dari itu, dengan wajah ini Allah berubah kiblat umat manusia sebagaimana disebutkan oleh Allah taala, qad nara tagalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Begitu agung sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, renungkan ayat ini, renungkan ayat yang agung ini. Kita semua umat manusia, alam semesta diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menghadap kiblat. Kiblat apa? Ridhonya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak mengatakan kami akan hadapkan kamu kepada Ka'bah, akan tetapi Allah Ta'ala mengatakan kami akan menghadapkan kamu ke arah kiblat yang engkau ridhai, karena sesungguhnya kiblat yang sesungguhnya adalah keridhaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, sucikan mata kita, sucikan telinga kita, sucikan lisan kita, sucikan hati kita dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Apabila kita ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita ingin melihat sosok baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Insyaallah di dalam perkumpulan yang mulia ini segala dosa-dosa diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat ini dengan tekad dan semangat untuk bertaubat kepada Allah. Cukup kemaksiatan, cukup memutuskan tali silaturahmi, cukup segala kebencian, cukup segala penyakit hati. Saatnya bertaubat kepada Allah, saatnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pulang apabila dengan tekad semacam ini, segala dosa diampuni oleh Allah, segala harapan diabul oleh Allah dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kepada Allah taala agar Allah memberikan keberkahan kepada kita sekalian dan mengangkat derajat orang-orang yang dahulu duduk di tengah-tengah kita ini. Berapa banyak yang dahulu kita saksikan dari orang-orang tua kita, wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang mulia, wajah-wajah yang melambangkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan panjang umur kepada Al-Bagiyah, kepada guru-guru kita, kepada para ulama kita yang masih ada di tengah-tengah kita. Dipanjangkan umur mereka oleh Allah Ta'ala hingga bisa senantiasa membimbing kita ke jalan istiqamah, ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.